Dunia sering melihat Hamas sebagai pembela rakyat Palestina, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Hamas bukanlah pahlawan bagi Gaza, mereka adalah kutukan terbesar yang menimpa rakyatnya sendiri. Mereka tidak hanya menghancurkan masa depan Palestina, tetapi juga membawa penderitaan yang tak terhitung bagi bangsanya. Banyak orang bertanya, mengapa rakyat Palestina terus menderita? Jawabannya jelas, bukan karena Israel, tetapi karena Hamas. Sejak Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007, wilayah tersebut berubah menjadi medan perang permanen. Rakyat yang seharusnya hidup damai dipaksa menjadi tameng hidup, sementara para pemimpin Hamas bersembunyi di bunker mewah mereka, menikmati kehidupan serba nyaman, jauh dari penderitaan yang mereka ciptakan untuk rakyatnya sendiri. Israel tidak pernah menyerang tanpa alasan. Siapa yang memulai perang ini? Hamas. Siapa yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 dengan membantai 1.200 orang, termasuk wanita dan anak-anak? Hamas. Siapa yang menculik 250 orang tak bersalah dan menyiksa mereka? Hamas. Mereka melakukan semua itu dengan penuh kesadaran bahwa tindakan mereka akan memicu respons besar dari Israel. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli bahwa rakyat Palestina akan menderita akibat tindakan mereka. Mereka hanya peduli pada ambisi mereka sendiri, pada kekuasaan mereka sendiri. Setiap kali dunia melihat gambar kehancuran di Gaza, mereka langsung menuding Israel. Tapi siapa yang sebenarnya membawa kehancuran ini? Hamas. Mereka menggali terowongan di bawah rumah sakit dan sekolah, menjadikan tempat-tempat suci sebagai gudang senjata, dan meluncurkan roket dari daerah padat penduduk. Mereka sengaja menciptakan situasi di mana rakyat Gaza selalu dalam bahaya, sehingga mereka bisa terus bermain sebagai korban di mata dunia. Mereka tidak membangun sekolah yang layak, mereka tidak menyediakan lapangan pekerjaan, mereka tidak memberikan harapan bagi generasi muda Palestina. Sebaliknya, mereka menanamkan kebencian, mencuci otak anak-anak sejak kecil untuk membenci Israel, untuk menjadi martir bagi perang yang tak berujung. Mereka merampas masa depan Gaza, mereka memperdagangkan penderitaan rakyatnya sendiri untuk meraup simpati dunia. Semua ini dilakukan demi kepentingan mereka sendiri, bukan demi Palestina yang lebih baik. Alkitab berkata dalam Amsal 29 ayat 2, "Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, bangsa berkeluh kesah. Dan lihatlah Gaza hari ini, penuh ratapan, kehancuran, dan air mata." Semua ini bukan karena Israel, tetapi karena Hamas yang telah memerintah dengan kejahatan dan membawa bangsa itu dalam kutukan. Gaza tidak akan pernah mengenal kedamaian selama mereka diperintah oleh kelompok yang hanya mengenal kebencian dan kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa dimanapun pemimpin jahat berkuasa, rakyatnya selalu menderita. Dan Hamas adalah contoh nyata dari kepemimpinan yang jahat. Mereka tidak memiliki visi membangun Palestina yang maju, sejahtera, dan damai. Sebaliknya, mereka hanya memiliki satu tujuan, menghancurkan Israel, tidak peduli berapa banyak rakyat Palestina yang harus dikorbankan dalam prosesnya. Gaza tidak akan pernah bangkit selama Hamas masih berkuasa, maka jangan salahkan Israel, jangan salahkan siapapun kecuali Hamas. Hamas adalah kutukan bagi Palestina, musuh terbesar rakyatnya sendiri. Selama mereka masih berkuasa, tidak akan ada hari esok yang lebih baik bagi Gaza. Jika dunia benar-benar peduli pada rakyat Palestina, mereka harus membuka mata dan melihat siapa yang sebenarnya menghancurkan mereka. Hamas harus disingkirkan agar Gaza bisa bebas dari belenggu kehancuran ini. Doakan agar kebenaran dinyatakan, agar kebebasan sejati datang bagi mereka yang tertindas, dan agar bangsa-bangsa tidak lagi tertipu oleh kebohongan Hamas. Karena hanya kebenaran yang akan membebaskan mereka. Tuhan tidak berkenan kepada pemimpin yang menindas rakyatnya sendiri. Gaza membutuhkan pemimpin yang membawa damai, bukan pemimpin yang menanamkan kebencian. Gaza membutuhkan terang, bukan kegelapan yang dibawa oleh Hamas.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita telah merenungkan bagaimana kejahatan dapat begitu nyata dalam kepemimpinan yang fasik, dan bagaimana rakyat yang tidak bersalah harus menanggung penderitaan akibat keserakahan dan ambisi segelintir orang. Gaza, yang seharusnya menjadi tempat bagi rakyat Palestina untuk hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, telah berubah menjadi tanah air mata, bukan karena Israel, tetapi karena pemimpin-pemimpin jahat yang hanya membawa kehancuran bagi bangsanya sendiri. Betapa menyedihkan melihat bagaimana Hamas menjual penderitaan rakyatnya sendiri untuk meraih simpati dunia, sementara mereka hidup dalam kenyamanan dan keamanan. Betapa pedih mengetahui bahwa anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, justru dicuci otaknya dengan kebencian, dididik bukan untuk membangun masa depan yang lebih baik, tetapi untuk menjadi alat perang bagi kepentingan yang tidak pernah benar di mata Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 94 ayat 20-23 berkata, "Masakan bersekutu dengan engkau takhta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka." Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Tuhan tidak berkenan pada penguasa yang menindas rakyatnya sendiri. Tuhan tidak tinggal diam melihat kejahatan. Mereka boleh berkuasa untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak akan bisa lari dari penghakiman Tuhan. Gaza akan tetap menderita selama para penindas ini tetap berkuasa, tetapi Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk membela mereka yang tertindas. Saudara-saudariku, sebagai orang percaya, apa yang bisa kita lakukan? Kita mungkin tidak bisa turun langsung ke medan perang, tetapi kita bisa berdoa. Kita bisa berseru kepada Tuhan, meminta keadilan dinyatakan, meminta agar mata dunia terbuka, agar kebenaran bersinar lebih terang daripada kebohongan yang selama ini menyelimuti bangsa-bangsa. Kita harus berdiri di pihak kebenaran. Jangan sampai kita ikut terperdaya oleh propaganda yang menutupi kebusukan para pemimpin jahat. Jangan sampai kita ikut menyebarkan narasi yang mendukung kejahatan. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap, untuk menyuarakan kebenaran meskipun dunia menolak mendengarnya. Marilah kita berdoa agar Tuhan mencelikan mata dunia, agar para pemimpin jahat segera disingkirkan, agar rakyat yang tertindas mendapatkan keadilan, dan agar mereka yang berada dalam kegelapan dapat menemukan terang Kristus yang sejati. Karena hanya dalam kebenaran Tuhan ada kebebasan yang sejati. Saudara-saudariku, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia mendengar jeritan mereka yang tertindas. Dan pada waktunya, Dia akan bertindak. Jangan kehilangan harapan, jangan berhenti berdoa. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang membela mereka yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan,
usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.